Video kali ini akan beda dibandingkan sebelum-sebelumnya, di mana dalam satu video ini saya akan membahas secara detail analisa teknikal mulai dari IHSG dan beberapa saham. Bagaimana proyeksi pergerakan IHSG secara luasnya dan juga saham-saham Big Four dan juga saham-saham besar di Indonesia, bagaimana pergerakannya kita akan ulas di analisa teknikal kali ini. Oke, kita mulai analisa teknikal dari IHSG terlebih dahulu, di mana ya sebelumnya itu terjadi trading halt di tanggal 18 Maret, lalu ada penurunan lagi, bahkan titik low-nya itu di tanggal 24 Maret ya. 24 Maret bahkan ini ke sampai 5967 kalau nggak salah ya, 5967 titik low-nya di tanggal 24 Maret. Terus setelah itu mengalami kenaikan. Aslinya ini sudah kita bahas di grup Telegram, ada yang tanya IHSG-nya arahnya kemana. Kalau saya melihat di sini kita tambahin salah satu indikator yaitu RSI. Nah, ini di sini ada penurunan, tapi di sini indikatornya ada kenaikan, bahwa di sini adalah tanda adanya bullish divergence ya. Nah, kalau saya melihat di sini, nah ini dekat di resistennya di 60 lah, 6660 IHSG-nya kemungkinan akan mengarah ke sana, dan supportnya di 6250 di garis warna hijau ini. Ya, kita lihat apakah kenaikannya signifikan, dan nanti akan terjadi setelah yang namanya libur lebaran ya, libur lebaran. Kita lihat seperti apa gitu. Oke, ini IHSG-nya akan arahnya ke situ untuk jangka pendek ya. Kalau dia tertembus 6660 ini sangatlah oke banget untuk target ke yang namanya supply area. Nah, ini akan berat nih di sini 7050 ini kemungkinan akan berat di sini. Jadi kemungkinan akan pentok. Tapi kalau tembus 6660 saya nggak pede sih. Pede banget kalau tembus 6660 itu pede saya. Oke, selanjutnya kita ke sahamnya. Yang pertama adalah Bank BCA ya, dimana dia punya market cap jumbo besar dan punya beban ke IHSG tinggi. Kenaikan IHSG salah satunya ya efeknya adalah gap up-nya si BPCA ini. Ya, that's why terbentuk yang namanya gap down di sini. Munculnya gap di bawah di sini. Dan muncul gap up ke atas di tanggal 26 Maret. Oke. Kalau kita tambah yang namanya indikator di Stockbits, ada namanya bandar volume di sini. Kita mau lihat ya. Kemarin waktu tanggal 26 ya, ini diikuti akumulasi yang kuat. Kalau kita cek di tanggal 26 ya, only tanggal 26 aja di sini terlihat RXZP AK ini mengalami lonjakan transaksi yang gede banget ya. Jadi itu. Nah, area gap ini atau bisa dikatakan area 8050 bisa jadi supportnya. Dan ini kita lihat gimana agak PR kalau di 9050. Nah, ini menurut saya area yang krusial 9050. Ya, aslinya pas 8500 ini pas resisten. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini sempat adanya double top di sini. Ya, double top. Kalau kita lihat di sini target penurunannya itu akan sampai ke sini, dan itu sudah capai ya ke 8050, dan itu sudah capai. Nah, kita lihat krusialnya di 9050 ini ada gap di sini, gap di atas di area yang namanya 8975. Jadi kalau melihat seperti ini bagaimana? Ya, ini menurut saya 50-50 ya. Risk and rewardnya 50-50 di dekat resistennya 9050 dan supportnya ada di 8050 ya. Kalau ke resisten cuma 6,5%, ke support juga 4,7. Jadi risk and rewardnya dikit lah. Jadi ini menurut saya secara perhitungan kalkulasinya kurang oke. Jadi kita lihat nanti ke depannya bagaimana terlebih dahulu. Apakah dia tutup gap dulu di dekat 8050? Nah, ini akan menjadi base entry kalau menurut saya dekat 8050 untuk ke target 9050, karena di sini ada akumulasi yang gede ya, di average mereka average-nya 8400-an. Oke, itu Bank BCA. Lalu nextnya ada Bank BRI. Kita akan cek ke Bank BRI. Nah, ini
peta yang lama sudah saya bikin dan akhirnya benar dia turun terus kemudian naik lagi terus akhirnya turun lagi di sini. Nah, di sini ada sedikit titik menurut saya hal yang positif dari Bank BRI ya. Dia ini tembus yang namanya resistennya di 3.950. Ini akan sangat bagus ya. 8550 berarti 4350 itu bisa menjadi target selanjutnya 4350. Nah, kebetulan di sini ya di garis warna kuning. Apakah bisa confident ke sana? Ini ada gap di sini. Ada kemungkinan dia dekat gap dulu untuk yang namanya connectnya garis warna kuning putus-putus itu ya. Ini tepat di resistennya 4050, saya hapus dulu. Oke. 3950 ini krusial banget. Cuman kalau saya melihat pergerakan dari si BRI ini bisa jadi, ini saya hapus dulu sini, ini hapus. Nah, bisa jadi dia akan turun dulu untuk menutup gap di 3800 untuk lanjut naik lagi. Nah, di sini terlihat juga ada shadow bawah yang kencang yang menunjukkan bahwa tekanan belinya memang kuat. Oke. Kalau kita lihat secara bandarmologinya 25 sampai tanggal 27 di sini memang ada akumulasi cuman kecil ya, memang tidak sebesar si Bank BCA tadi. Buat kalian yang pengen join ke member Telegram, silakan bisa scan barcode di gambar atau klik link di deskripsi. Cuma 440.000 per tahun atau nggak ada 1.300 per harinya loh. Atau kalian mau join dengan hanya membuat akun saham saja? Lewat saham setiap saat kerjasama dengan Mirai Aset Sekuritas, cukup dengan scan barcode yang ada di gambar atau klik link di deskripsi. Oke, next kita ke Bank Mandiri MRI. Nah, kalau kita cek hampir mirip dengan yang namanya si Bank BRI ya. Ini downtrend line untuk jangka pendeknya ini sudah tertembus ya. Ini dan ini areanya 45. Bentar, ini close-nya ini di 4740 ini bisa menjadi area yang namanya gapnya. Nah, nanti akan ketutup dulu di situ ya untuk menguji setelah dia nutup. Nah, dia menguji bisa nggak sih si Bank Mandiri ini up lagi untuk tembus di area di atas 5050. Nah, kalau saya melihat seperti itu, dia akan turun dulu nutup gap terus dia akan lanjut naik lagi. Kalau bisa ya kemungkinan potensinya possible-nya menguji garis kotak warna merah ini. Oh ya, untuk si Bank Mandiri. Di sini ada banyak gap-gap kecil di sini. Ini ada gap juga. Jadi possible banget untuk nutup gap ini ya. Pertama ya menurut saya akan tutup gap di sini di bawah dulu. Ya, turun 4740 terus lanjut naik. Oke, itu Bank Mandiri. Nextnya banking satu lagi adalah Bank BNI. Bank BNI ini menurut saya dari 4 banking dia yang diakumulasinya tidak sebesar yang lainnya, bahkan cenderung kecil ya. Terlihat di sini setelah dia set W di sini lumayan lama akhirnya tertembus. Jadi area ini lumayan berat di 4050. Nah, ini kuncinya dia gimana bisa stay lagi nggak kalau dia turun. Sama ini ada gap di sini ya. 3890 tuh ada gap. Kita lihat di situ apakah dia bisa tembus di akan naik lagi ke atas lagi ya. Itu sangatlah krusial. Bisa kuat nggak di atas 4050. Kalau dia turun untuk menutup gap itu make sense banget untuk lanjut kenaikan. Targetnya di sini 4680. Itu untuk Bank BNI. Nah, selain banking ini ada satu lagi, bukan satu ya, ada beberapa lagi, yaitu satu perusahaan gas negara. Memang terlihat kalau di sini dia masih galau, masih bingung, masih sideways dalam jangka pendek. Tapi kalau kita turunkan time frame ke time frame 1 jam, nah sini terlihat ya bahwa dia mulai akumulasi di atas. Nah, 1545 itu bisa menjadi area supportnya. Targetnya jelas 1595 dan 1660. Ini kuat banget menurut saya, possible banget kalau saya melihat di sini si Pegas ya, perusahaan gas negara. Oke, selanjutnya setelah Pegas adalah MDKA, Merdeka Chopper Gold. Nah, potensinya ya dia untuk menguji dulu 1400 kuat apa enggak, turun dulu, lalu selanjutnya dia kembali naik lagi.
di area yang namanya 1455 ya. Di sini terlihat ya ada pola double bottom yang sudah terbentuk, yang tinggal nanti dia bisa lanjut naik lagi enggak. Kalau dia bisa tembus di atas 1450, wah itu akan sangatlah bagus banget untuk si MBKA. Oke, itu MBKA. Dan satu lagi yang terakhir adalah Cleo, mainnya Pak Irmanto Tanoko. Oke, ini saya ganti 1D. Nah, setelah dia tertembus, akhirnya resist ini bisa tertembus ya. Setelah dia turun tertembus, nah resist ini bisa tertembus lagi. 1360 ini lumayan kuat, dan ini area kritisnya kalau saya lihat ya. 24 Maret, sejak 24 Maret di sini terlihat adanya akumulasi yang cukup besar oleh YU di average 1418. Range 3 top ini bisa menjadi range area by si big playernya. Kalau saya better pakai ke 1380 jadi area support yang kuatnya. Oke, kita lihat seperti apa dia, apakah bisa tembus lagi, naik lagi apa enggak. Mungkin itu ulasan analisa teknikal yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan overconfident dan jangan lupa untuk riset kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.